Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang? Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahirnya. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini, atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya, kamu ingin melihat satu daripada hari-hari Anak Manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat, ia ada di sana. Lihat, ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ. Jangan kamu ikut, sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Demikian pula lah kelak halnya Anak Manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini gereja kita memperingati Santo Yosafat, uskup dan martir. Yosafat dilahirkan di Ukraina dan dibaptis dengan nama Yohanes pada tahun 1580. Ia menjadi seorang biarawan dalam Ordo Santo Basilius. Ia seorang yang gagah berani dan penuh semangat kurban. Karena banyak bakat kecakapannya, ia dipilih untuk menduduki jabatan pemimpin. Jabatan ini pada akhirnya harus dibayar dengan nyawanya. Yosafat menjadi seorang rasul ekumenisme. Ia menyerukan persatuan di kalangan gereja-gereja Kristen di Ukraina. Ada 3 kelompok utama Kristen. Gereja Latin yang bersatu dengan Paus, Gereja Yunani Ortodoks, dan Gereja Katolik Yunani. Yosafat dipilih menjadi uskup dan memimpin keuskupan Polsk pada tahun 1617. Ia menghabiskan 10 tahun berikutnya untuk membantu umat mengenal dan mencintai iman Katolik mereka dengan lebih baik. Ia mengorganisir perayaan-perayaan, doa, dan kelas-kelas agama. Ia mengadakan pertemuan-pertemuan para klerus dan bekerja sama dengan para imam untuk memberlakukan peraturan-peraturan yang dapat membantu umat beriman hidup lebih dekat dengan Yesus. Uskup Agung Yosafat membawa pengaruh positif bagi masyarakat. Ia seorang pemimpin yang dinamis. Oleh karena itu, sebagian orang mulai was-was terhadapnya. Mereka membangkitkan suatu persekongkolan untuk melawannya. Yosafat akhirnya dibunuh. Tubuhnya dibuang ke dalam sebuah sungai dekat sana. Yosafat wafat pada tanggal 12 November 1623. Dan ia dimaklumkan sebagai seorang santo oleh Paus Pius IX pada tahun 1867. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil hari ini, orang-orang Farisi bertanya soal kerajaan Allah. Konsep mereka tentang kerajaan Allah
hanya sebatas sebagai sebuah tempat, dibatasi oleh ruang dan waktu. Maka mereka bertanya kapan dan bagaimana datangnya kerajaan Allah. Kiranya pertanyaan itu mereka ajukan karena mendengarkan pewatan Yesus akan kedatangnya kerajaan Allah. Seluruh hidup dan karya Yesus adalah mewartakan kerajaan Allah, namun tidak sepenuhnya ditangkap oleh mereka yang mendengarnya. Jawaban Yesus merupakan jawaban yang mengejutkan karena memutar balik konsep mereka yang bertanya kepadanya. Mereka mengerti bahwa kerajaan Allah itu masih jauh dan terletak nun jauh di sana. Sementara jawaban Yesus adalah, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Kerajaan Allah hadir saat ini di antara kita, tidak jauh di sana. Kerajaan Allah hadir dalam kehidupan kita, kehidupan konkret. Hanya kita tidak tahu dan tidak sadar karena datangnya tanpa tanda-tanda dan tanpa peringatan. Saudaraku yang terkasih, datangnya kerajaan Allah berarti datangnya keselamatan. Jika kerajaan Allah itu ada di antara kita, maka kita masuk dalam lingkaran keselamatan Allah. Kehadiran kita di mana saja dan kapan saja juga merupakan kehadiran kerajaan Allah. Maka sebenarnya kita juga mempunyai dimensi keselamatan, mempunyai tugas untuk membawa keselamatan kepada banyak orang. Kita telah menerimanya dengan cuma-cuma, gak kita harus membagikannya dengan cuma-cuma. Jika hidup kita menyelamatkan, maka kerajaan Allah hadir di antara kita. Jika kehadiran orang lain membawa keselamatan, kerajaan Allah hadir di dalamnya. Saudaraku yang terkasih, bagi kita, hidup beriman bukan perkara yang akan datang, tetapi perkara saat ini di mana kita hidup dan berada. Maka hidup kita menjadi begitu penting karena disinilah medan perjuangan kita. Jika iman kita itu hidup, maka hidup kita menjadi hidup dalam iman. Artinya hidup dalam keselamatan. Maka kita berjuang untuk senantiasa hidup dalam iman. Hanya saat ini, saat kita hidup, kita mampu mewujudkan iman kita. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk terus belajar hidup dalam iman. Semoga kami mampu untuk terus-menerus mengimani bahwa kerajaan-Mu ada di antara kami. Bantulah kami, agar kami mampu menjadi pewarta kasih-Mu dalam hidup ini. Seperti teladan yang diberikan oleh Santo Yosafat. Semoga dengan demikian kami berani menjadi saksi iman yang hidup. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.